Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin melakukan sesi wawancara dengan beberapa penduduk dengan judul Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, serta Konteks Kontemporer Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Kami beranggotakan 4 orang, dengan saya sendiri, Fadal Muhammad Zaki, dengan NIM 2024-210045. Dengan saya Bil Huda dengan NIM 2024-210019. Dan saya Habib Fatir dengan NIM 2024-210039. Dan saya Sahrika Ramadan dengan NIM 2024-210034. Baiklah, selamat menyaksikan. Menurut saya, tantangan terbesarnya yaitu ada politisasi, keterbatasan sumber daya, lalu korupsi dan kolusi, keterbatasan transparansi dan integritas. Namun, dari beberapa tantangan tersebut, kita bisa mengatasinya dengan beberapa solusi, yaitu ada meningkatkan identitas lembaga peradilan, lalu menguatkan sistem akuntabilitas dan transparansi, dan menguatkan peran lembaga-lembaga masyarakat, lalu membangun kesadaran masyarakat tentang hukum. Menurut saya, cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang hukum di Indonesia itu yang pertama yaitu dengan profesionalisme atau aparat seperti kepolisian itu lebih profesional dalam mengerjakan tugasnya dalam menegakkan hukum, dan juga seperti penegak hukum seperti hakim ataupun di pengadilan itu lebih adil dalam menegakkan hukum, dan juga misalnya seperti tidak membeda-bedakan, tidak pandang bulu, tidak pandang jabatan, dan juga tidak memandang dari status ekonomi maupun profesi seseorang. Jadi untuk biar masyarakat lebih percaya, seharusnya penegak hukum lebih adil dan juga tidak memandang bulu, dan juga cara yang selanjutnya mungkin bisa dengan diadakannya pendidikan yang hukum untuk seperti anak SMA, SMP, dan bahkan mungkin dari pendidikan dasar seperti SD itu ditegakkan atau diberi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran hukum pada penerus generasi, dan juga mungkin bisa juga dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat itu dengan memberikan hukuman yang adil dan setimpal kepada seperti koruptor ataupun seperti pelaku-pelaku pembunuhan itu lebih ditegakkan lagi hukumnya secara adil dan tidak membeda-bedakan berdasarkan mungkin profesinya atau jabatannya. Itu pendapat dari saya. Budaya lokal di Indonesia memiliki pengaruh yang cukup signifikan ya terhadap penegakan hukum. Karena Indonesia kan memiliki suku, agama, budaya, dan tradisi yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi cara masyarakat memahami hukum dan bagaimana cara aparat penegak hukum melaksanakan tugas-tugasnya. Politik Indonesia dapat mempengaruhi independensi lembaga penegak hukum melalui pengaruh partai politik, intervensi eksekutif dalam pengangkatan pejabat tinggi, serta potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tekanan politik atau kepentingan tertentu seringkali mempengaruhi keputusan hukum yang mengurangi objektivitas dan integritas lembaga penegak hukum. Meskipun Indonesia memiliki prinsip independensi dalam sistem hukumnya, keterlibatan politik dalam proses hukum dapat menjadi tantangan untuk menjaga keadilannya. Ada beberapa cara teknologi dapat berkontribusi. Yang pertama, transparansi proses hukum. Teknologi memungkinkan perekaman dan pengarsipan digital dari seluruh proses hukum, mulai dari penyelidikan tanpa perhitungan. Yang kedua, pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan AI.
Teknologi analitik dan AI dapat membantu penegak hukum untuk menganalisis pola-pola dalam data kasus atau perilaku kriminal yang memungkinkan pencegahan kejahatan secara lebih tepat sasaran. Yang ketiga, peningkatan akses ke keadilan. Teknologi memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum dan melaporkan tindak kejahatan tanpa harus berhadapan langsung dengan sistem mungkin sulit dijangkau. Yang keempat, pengawasan dan akuntabilitas. Sistem pengawasan berbasis teknologi seperti kamera pengawas atau pelacakan digital bisa digunakan untuk memantau tindakan aparat penegak hukum. Yang terakhir, blockchain untuk bukti digital digunakan untuk menyimpan bukti dalam proses hukum secara aman sehingga data tidak dapat dimanipulasi atau diubah. Baik, terima kasih Bang. Baiklah, mungkin segitu saja hasil dari wawancara kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video kami ini. Kami akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.